Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah salah satu tujuan saya untuk membuat tugas podcast ini dalam bentuk video untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah berbicara dialektika, yang itu menyuruh kami untuk membuat podcast dalam bentuk video, yaitu dengan judul mahasiswa sebagai agen perubahan untuk Indonesia Maju. Jadi saya atas nama Sabra Nasri sebagai mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Hairun Ternate, dan saudara saya Sukraki dari mana saudara dari mana? dari Oyambi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kemudian saya sudah siapkan terkait dengan mahasiswa sebagai agen perubahan untuk Indonesia Maju. Jadi beberapa pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Jadi langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat memanfaatkan pendidikan untuk menciptakan perubahan di masyarakat. Itu pertanyaan pertama. Jadi yang pertanyaan kedua, apa pengalaman pribadi saudara sebagai mahasiswa dalam berkontribusi pada pendidikan di Indonesia maupun di Indonesia, khususnya di Maluku Utara? Terima kasih pada saudara Sabran telah mempercayai saya sebagai salah satu teman wawancara terkait dengan mahasiswa sebagai agen perubahan untuk Indonesia Maju. Dengan pertanyaan pertama saya akan jawab langsung saja. Jadi perubahan positif di masyarakat atau pendidikan, perubahan positif terhadap masyarakat. Jadi mahasiswa sebagai mahasiswa yang paling umum kita ketahui adalah sebagai satu agen perubahan. Nah, ketika kita sebagai mahasiswa, yang paling utama bagi saya itu adalah soal bagaimana kita menciptakan satu perubahan pendidikan terhadap masyarakat yang tidak lain atau hal sekali juga kita soal dialog pendidikan dan sebagainya, atau sosialisasi pendidikan dan sebagainya. Karena dari situ kita mampu menciptakan satu perubahan positif terhadap masyarakat terkait dengan pendidikan, pentingnya pendidikan. Nah ini karena kecenderungan masyarakat saat ini itu kan lebih cenderung kepada persoalan pertambangan. Nah ini yang harus dijawab oleh mahasiswa. Nah pertanyaan kedua terkait dengan pengalaman pribadi. Nah pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa itu ketika kembali ke kampung, ada salah satu literasi yang memang sering kami ingin beradaptasi dengan mereka. Salah satunya madrasah Rasul Mungkin. Itu yang masih di pendidikan informal, pendidikan informal. Ini melakukan salah satu penyelenggaraan terhadap generasi terkait dengan pendidikan. Ada juga sosialisasi pendidikan di sekolah-sekolah. Itu pengalaman saya. Oke, baik. Jadi yang pertanyaan pertama, jadi kesimpulannya itu kita sebagai mahasiswa itu harus lebih banyak berkontribusi pada masyarakat. Misalnya kita pulang ke kampung, ketika libur kita pulang ke kampung itu kan kita harus lebih banyak berkontribusi pada masyarakat. Salah satunya kita sosialisasi pendidikan, buat dialog dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, kesimpulannya jadi dari pertanyaan kedua yang sudah saudara jawab itu kan kita saat ini pendidikan di Indonesia terkhususnya di Maluku Utara itu
itu kan lebih fokusnya ke tambang. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa itu turun langsung kepada masyarakat untuk mendengarkan kepada masyarakat bahwasanya pendidikan di Maluku Utara ini sangat penting bagi masyarakat yang ada di kampung kita. Jadi agar supaya bagaimana teman-teman yang ada di daerah di kampung itu tidak lagi terfokus pada ketika teman-teman itu sudah lulus SMA itu tidak lagi terfokus pada untuk masuk ke tambang, namun tetapi mereka lebih fokus pada pendidikan, karena pendidikan saat ini itu sangat penting bagi kita semua. Jadi mungkin itu teman-teman ya, mungkin itu ya dua pertanyaan yang kemudian sudah dijawab oleh saudara saya terkait dengan mahasiswa sebagai agen perubahan untuk Indonesia Maju. Jadi sekian video dari kami. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.